Ya, tadi dengan Bapak Ibu saya Pak. Saudara semua, saya mau sharing tentang eh, bagaimana yang paling mudah menemukan satu sasaran kita atau pot kita, personal on target kita dalam kita mengerjakan satu kali lima itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Semoga Bapak Ibu Saudara dengan hal ini eh, bisa melihat sasarannya dan bisa menemukannya. Tetapi yang jelas kita harus melalui Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah pintu untuk menuju kepada domba-domba itu, gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak meminta kepada Tuhan, maka itu juga tidak akan kita dapatkan. Tapi yang pertama yang jelas saya menekankan adalah Bapak Ibu Saudara mesti minta kepada Tuhan. Nah, kalau tidak minta kepada Tuhan, ya, kita tidak mendapatkan. Nah, kalaupun kita sudah di kalau maksud saya kalau Anda mendapatkannya, maka Bapak Ibu Saudara juga harus merawatnya. Maka Bapak Ibu Saudara harus membesarkannya. Sebab itu dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat PowerPoint kita. Ya, sasaran pertama. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 28 ayat 26. Ya, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang Apolos. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Apolos ya. Dia adalah seorang yang luar biasa membara semangat ya Bapak kita bisa melihat bahwa tetapi di dalam hal eh, jalan Allah Bapak Ibu Saudaraku dia masih harus dijelaskan. Jalan Allah inilah ya Bapak Ibu Saudaraku kadangkala kita bisa melihat eh, orang aktif melayani, orang mungkin bersemangat di dalam melayani tetapi dia tidak ada di jalan Allah. Saudara-saudaraku, yang dimaksud adalah mungkin kesaksian hidup yang baik. Beberapa kali saya berdebat dengan teman-teman saksi Yehova, saudara-saudara bahwa mereka sangat hafal firman Tuhan. Mereka sangat hafal saudara-saudaraku mengenai eh, Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah, tetapi masih juga di situ dia melakukan eh, kehidupan yang tidak sesuai dengan jalannya Allah. Nah, maka Bapak Ibu Saudara kita bisa mendapatkan dia menjadi sasaran itu tadi contoh ya Bapak Ibu Saudaraku, contoh aja. Nah, kita lihat saudara-saudaraku, si Apolos ini kalau kita baca di kisah para rasul kisahnya Bapak Ibu Saudaraku, maka Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan ya eh, di kisah para rasul 18 ayat 24 sampai 28. Saya berharap Bapak Ibu Saudara merenungkan semuanya dan mempelajari semuanya, meneliti satu-satu itu, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan bahwa Apolos ini saudara-saudaraku adalah fasih berbicara dan mahir dalam soal kitab suci seperti yang saya katakan tadi. Saudara-saudara, nah sasaran pertama kita, saudara-saudara adalah ini jelas orang Kristen, bukan eh, orang yang lain, jelas orang Kristen ini Bapak Ibu Saudara. Karena mahir dalam soal kitab suci dan fasih berbicara. Tetapi saya menggarisbawahi tidak bertumbuh, Bapak Ibu. Seorang yang terbuka dalam pengajaran Tuhan. Jadi jangan cari orang yang dia memiliki benteng penolakan tentang jalan-jalan Tuhan. Ya, tetapi Alkitab Kisah Para Rasul 18 ayat 25 menekankan bahwa ini adalah orang yang dia terbuka ketika Bapak Ibu Saudara berbicara, dia menerima, dia terbuka, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tidak terbuka hindari saja. Anda keluar jangan berdebat. Ya, tidak ada faedahnya. Bapak Ibu Saudara bukan apologet. Ya, yang
yang mahir mungkin di situ. Tetapi orang yang Anda temui adalah orang yang terbuka. Ketika Anda semua berbicara, Anda harus melihatnya, responnya dia menerima, dia terbuka dalam ajaran yang Anda akan ajarkan. Semisal Bapak Ibu Saudara bicara tentang jaminan keselamatan, semisal Bapak Ibu Saudara bicara tentang kehidupan, ya, contohnya misalkan, oh itu perboden itu kalau kamu ngelanggar lalu lintas ya tidak jadi teladan. Tapi kalau dia, walah ya ger kayak gini ya enggak masalah, begini-gini. Saudaraku jangan berdebat. Ya, dia tidak menerima pengajaran yang dari Tuhan, kesaksian hidup yang benar. Teman-teman dari kampus misalkan, wah kamu enggak boleh nyontek anak Tuhan, enggak boleh. Tapi dia malah menganu Anda sok suci begitu, padahal dia juga aktif pelayanan tapi sok suci sok begitu. Nah, orang ini tidak bertumbuh, saudara-saudaraku. Pertumbuhan beberapa kali saya memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara adalah perubahan. Itu perubahan Bapak Ibu Saudaraku, dari satu ke dua, dari dua ke tiga, dari tiga ke empat, bertumbuh saudara-saudaraku, ada perubahan, ya. Kemudian dia seorang yang bersemangat dan berani dalam ajaran Tuhan. Jadi ketika itu membara, saudara-saudara, saya ingat betul ketika Kak Jagang Lama Dua itu, ketika kami sampaikan pengajaran, wah dia jadi semangat. Ya saudara-saudara, dan berani mengajarkan. Bukankah saudara-saudaraku dalam memilih murid, kita juga digarisbawahi yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Jadi ini bisa dilihat dari sasaran yang berikutnya, sehingga orang ini bersemangat, saudara-saudaraku, dan dia cakap juga dalam ajaran-ajaran Tuhan. Saudara-saudaraku, kemudian yang keempat, mengetahui tentang Yesus, tetapi dia tidak mengenal. Dia hanya tahu. Saudara-saudaraku, bukan kenal. Ya, saudara, sama seperti di Kisah para Rasul 18 juga, Paulus menceritakan, saudara-saudaraku, bagaimana dia bertobat, saudaraku, dan setelah itu ketika ditemui Tuhan di jalan menuju itu, saudara-saudara, Paulus bertanya, Tuhan siapakah engkau? Padahal dia orang yang rajin beribadah. Dia rajin untuk melakukan agamanya. Tetapi ketika ketemu Tuhan, dia bertanya, Tuhan siapakah engkau? Berarti kan dia tidak kenal, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, ada beberapa empat, tentu banyak hal yang harus bisa digali, saudara-saudara, ya, di Pelekop ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa sasaran kita yang paling mudah, saudara-saudara, adalah sasaran tentang orang yang fasih berbicara, mahir dalam soal kitab suci, saudara-saudaraku, tetapi dia tidak punya kehidupan yang mengenal Tuhan. Seorang yang terbuka, dia seorang yang bisa Anda eh, lihat responnya dari dia terbuka ketika Anda bicara tentang firman Tuhan, saudara-saudaraku, ajaran Tuhan. Dia menerima, dia terbuka. Kalau nggak menerima, nggak usah berdebat. Yang ketiga, seorang yang bersemangat dan berani dalam ajaran Tuhan. Dia ketika menerima itu tentu orangnya bersemangat sekali, karena kita pernah retreat diajari oleh Kak Austen, Pak Austen, saudara-saudaraku, Inteos adalah orang yang di dalam Tuhan, orang yang mau terima Tuhan, orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengetahui tentang Yesus, saudara-saudaraku, tetapi dia tidak kenal. Ya, tidak kenal. Jadi kehidupannya sudah perlu dipulihkan. Banyak saudara-saudaraku, keluarga-keluarga berantakan, tapi dia pelayanan. Banyak saudara-saudaraku, orang-orang yang merokok, orang-orang saudaraku yang mabuk, saudara-saudara, tapi dia melayani. Nah, sasaran-sasaran yang demikian, saudara-saudaraku, yang harus pertama dikerjakan dengan mudah, saudara-saudaraku. Ya, dengan mudah kita bisa menangkap itu, saudara-saudaraku. Dengan mudah kita bisa membawa satu-satu. Tentu Anda punya kewajiban. Nah, eh, beberapa hal yang saya ungkapkan bahwa sebenarnya ketika Anda siap membawa mereka, orang yang ini, mengenalkan diri kepada gereja, mengenalkan diri kepada komunitas, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang demikian, yang sasarannya sangat mudah kita bisa em, memetakan ini, saudara-saudara, tetapi
harusnya kita berlaku seperti Priscilla dan Aquila. Saudara-saudara, Priscilla dan Aquila jelas-jelas kita lihat ini yang harus dikerjakan, saudara-saudaraku. Eh, ya, begini caranya, saudara-saudaraku. Eh, Pertama, membawa ke rumah bicara tentang Tuhan Yesus dengan hospitality. Ini kurang lengkap saya menulisnya. Bicara tentang Tuhan Yesus, tapi juga hospitality-nya jalan gitu, saudara-saudaraku ya. Hospitality-nya jalan. Kami mencoba untuk ini orang betul-betul apolos, saudara-saudara ya. Tapi dia bukan eh, dia non, saudara-saudara. Dia non eh, dan kami berdoa, kami mencoba menjaring ini Cimet, Cina Medan, saudara-saudara sangat keras sekali memegang kepercayaannya, saudara-saudara. Tetapi dia tetap bergaul baik dengan kami, makan bersama-sama. Tetapi kami terus ketika kemarin saudari kami ngajak untuk persekutuan, dia langsung pergi ngajak gereja, wah langsung minggat, nggak mau dia disentuh hal-hal seperti itu. Nah, tetapi saudara-saudaraku, eh, kita melihat setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Saudara-saudaraku, jadi perlu penting sekali saudara-saudara ketika kita mengajak sasaran kita satu-satu tadi, kita menerima, kita membawa dia ke rumah kita, atau yang dimaksud adalah hospitality, kita jalan, kita mentraktir dia, kita mungkin melayani dengan jiwanya yang perlu dilayani, saudara-saudara ya, itu akan membuat orang itu respect dan tertarik kepada Anda dan mau mengikut Anda. Saudara-saudara, dan yang kedua adalah baru kita menjelaskan dengan teliti jalan Allah atau dimuridkan, saudara-saudaraku. Dan Alkitab mengatakan dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain dari Anda perhatikan kehidupannya di nomor satu, Anda juga harus menjelaskan dengan teliti jalan Allah, saudara-saudara. Nah, beberapa teknik yang saya lakukan karena saya pernah belajar di School of Healing itu sangat menolong sekali, saudara-saudara, sangat menolong sekali skill-skill yang saya pelajari di sana. Nah, saya sebenarnya pernah memanggil dan saya berharap Bapak Ibu Saudara pemurid-pemurid perlu belajar mengkonseling saudara-saudara ini. Karena itu sangat efektif saudara-saudara ya untuk kita bisa melayani. Nah, kita perlu doakan sekali lagi bahwa Tuhanlah yang mempunyai mereka, Tuhanlah yang memiliki kehidupan setiap umat manusia, dan dia berkata, kalau kita tidak melalui Tuhan, kita adalah pencuri, Tuhanlah pintu menuju domba-domba itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, eh, apa yang perlu kita lakukan melihat sasaran tadi, saudara-saudara, orang-orang yang tidak bertumbuh, orang-orang yang tidak mengalami Tuhan, orang-orang yang tidak dijamah Tuhan, orang-orang yang mungkin dia aktif keluarganya tapi berantakan, mungkin dia aktif tapi kehidupannya masih mabuk, masih hidup di dalam dosa, sehingga saudaraku tapi aktif melayani dia dan dia terbuka terhadap kebenaran, dia sangat semangat menjadi pengajar melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu yang lakukan adalah pendekatan, dan pendekatan itu membawa dia kepada eh, kehidupan kita atau rumah kita, kehidupan kita, saudara-saudaraku, dengan cara memperhatikan, semakin care terhadap dia, semakin perhatian terhadap dia, dan kemudian Bapak Ibu Saudara lalu mengajarkan kepada dia dengan teliti bahwa Yesus itu Tuhan, bicara tentang kerajaan Allah. Nah, demikian kita harus melakukannya. Saya tentu berharap Bapak Ibu Saudara bisa yang sudah lulus-lulus kelas peneguhan, kelas dasar satu sudah mau dan mampu melakukan dua hal tadi, saudara-saudaraku, yaitu
membawa dia ke rumah, bukan berarti rumah physically, tetapi juga hidup kita, saya maksud, saudara, dan perhatian, lebih care, lebih sangat care, saudara, dan sungguh sangat care, saudara-saudaraku, lalu mengajarkan dan meneliti dengan teliti tentang jalan-jalan Tuhan atau dimuridkan mereka, diajarkan mereka kepada pelayanan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Raja. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat sasaran-sasaran demikian, kita doakan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dengan jiwa-jiwa sehingga sebelum akhir tahun ini ditutup, Bapak Ibu Saudara sudah punya orang-orang yang mau dibawa kepada Tuhan lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.